Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa haula wa la quwwata illa billah. Yang hormati Bapak Kepala Desa Kutubojo, Bapak Suwarno, yang selalu setia dan mendukung kegiatan-kegiatan kami, jajaran pengurus Yayasan Kafal Asuransinya yang sempat hadir, dan anak-anak kita, salah satunya adalah Kati Pendidikan Bapak Moli Sugiono dan jajaran kepala madrasah dalam lingkungan Yayasan Kafal Asuransinya yang sempat hadir, masa kepala Pak Eka, Paut, RMI, Kepala MPS, Kepala Alia, dan ada mewakili dari Kepala MPS hadir, para alim ulama, para wali murid, baik murid yang berasal dari TK maupun murid dari MI, terutamanya murid MI yang kelas terakhir, kelas 6, Bapak dan Ibu, para dewan guru yang berbahagia. Alhamdulillah, sebelum saya lanjut, cerita dulu, ini Covid sudah berlalu dan semoga jangan kembali lagi. Kali ini saya perhatikan agak berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Dan baru kali ini saya juga melihat ada pelajar yang disamandoi oleh Pak Endang. Ini pelajar ini juga cukup bagus untuk memberikan motivasi kepada anak-anak didik kita, termasuk yang hadir juga cukup banyak. Semoga ini berkelanjutan baik di TKRI, Sanawiyah, Alia, dan Pondok Pesantren. Kita berdoa bersama, tentunya pandemi yang telah meluluhlantakkan bangsa kita segera berakhir. Amin ya rabbal alamin. Tadi juga Pak Endang pada saat kirim foto itu, beliau berjanji Ketua DPRD akan berkunjung ke sini. Insya Allah di bulan Agustus. Tadi WA-nya saya sampaikan dengan Pak Hadir. Tapi ingat, saya nggak mau kalau hanya kayak itu saja dikunjungi. Kunjungi juga sanawiyahnya, aliyahnya, pondok pesantrennya, dan pakutnya, kan begitu Pak Suti. Itu untuk rasa keadilan yang ada di dalam keluarga besar Al-Falah Asuransinya. Beliau menjanjikan keinginannya minggu ini, cuman beliau masih mengurusi anaknya masuk tentara. Kita doakan. Dan ini barangkali salah satu jalan biar para pimpinan di kabupaten melihat sendiri. Insya Allah Pak Edi juga yang dulu pengatakan selaku kapasitas akan kita ajak juga beliau selaku PH. Semoga-moga juga ke depan beliau menjadi PJ Bupati Papua. Amin ya rabbal alamin. Mendengar laporan dari Kepala MI Pak Endang, saya bangga tahun ini telah mengeluarkan kelas 24 orang. Tapi saya yakin meskipun pengumuman itu belum keluar, saya yakin sama seperti Pak Sularno, insya Allah akan lulus 100%. Insya Allah itu bukan kesalahan dari madrasah, berubah-ubahnya jadwal atau tanggal adalah bukan dari kita. Kami tetap madrasah dan yayasan mengikuti peraturan-peraturan yang berjalan pada saat itu. Kalau tidak ada peraturan baru, tidak akan membawa apapun, dan insya Allah akan lulus 100%. Amin. Ini juga harapan dari ketua yayasan, mohon kepada
Kalau bisa untuk apalah jauh-jauh menyekolahkan anak kalau di desa kita ini masih ada. Pertama, kalau kita menyekolahkan anak misalnya ke MTS dekat, banyak keuntungannya. Anak masih terpantau, anak masih terjaga, biaya ekonomi ringan, biaya sekolah terjangkau, dan insya Allah mutunya, kualitasnya tidak akan kalah dengan sekolah atau MTS yang lain. Jadi berharap dari 24 anak itu juga sama harapan Panda. Ya, kalau bisa mau saja jauh, silahkan masukkan ke Sanawiyah. Dari Sanawiyah juga silahkan masukkan ke Aliyah. Selesai Aliyah, monggo. Karena apa? Pengalaman saya sendiri, Bapak dari waktu itu pesantren di Oku masih sangat sepi, masih susah. Anak saya pondokkan. Pertama di Bogor. Pondoknya luar biasa, tapi kurang kontrol. Karena apa? Nggak selamanya tiap bulan bisa ke sana. Anak sakit, kita nggak bisa kontrol, terlalu jauh. Nah, akhirnya kita dekatkan. Saya masukkan di daerah Martapura. Nah, di pesantrennya Pemetung Basuki. Alhamdulillah selesai dari sana. Dan sekarang alhamdulillah dari alumni madrasah itu Bapak Ibu ya, bukan berarti akan selesai ngurusi hati, ngurus juga. 4 anak alumni madrasah anak saya ini, alhamdulillah 4-4-nya seluruhnya jadi pegawai negeri dengan latar belakang yang berbeda. Tapi awalnya adalah didikan pondok, didikan madrasah. Yang pertama, anak saya sendiri itu kuliahnya di Unpad Pajajaran. Selesai diterima di pemerintah daerah, kemudian tinggal ke Kementerian Agama. Anak kedua dari pesantren dari Sanawiyah, dari NI juga. Kemudian alumni dari Pajajaran juga Bandung. Dia ngambil fakultas farmasi. Alhamdulillah masuk juga PNS. Begitu masuk PNS, Pak Suji tak berangkat dari bawah, langsung 3B, S2. Dan seterusnya terakhir diterima di PU Matawa, juga dari pondok dari NI dari Sanawiyah. Artinya apa? Mutu madrasah itu banyak kelebihannya dibanding yang lain. Kalau sekolah lain agamanya ada tapi cuma 2 jam dalam seminggu. Umumnya yang pelajaran umum yang ada di sekolah lain sama dengan anak jadi madrasah. Pelajaran agamanya di madrasah lebih banyak. Ya banyak, ada takbir dan sebagainya. Belum tentu anak bapak ibu bisa sambil tampil ngaji dan sebagainya. Dan itu semua adalah kekompakan dari para dewan guru semuanya. Berharap dari tahun ke tahun NI, AUD, MTS, Aliyah dan pondok pesantren yang ada di Lekisrejo dalam pembinaan Pak Suwarno yang paling sedikit desa tetap grafiknya kita sama-sama berdoa naik. Sehingga nanti di Lekisrejo ini berharap agar kalau bisa maju ke Lekisrejo, kalau nggak mampu ke tempat lain. Ini harapan saya jauh-jauh selaku ketua yayasan mendoakan kepada seluruh bapak dan ibu, moga-moga tetap sehat ya, moga-moga tetap sehat, moga-moga karetnya tetap naik harganya. Amin. Nah, kalau sekarang misalkan jawab masuk 15.000, 9.500 mingguan ya. Kalau 10 hari 10. Nah, moga-moga karetnya tetap lancar. Moga-moga malingnya jauh hilang. Kadang-kadang kalau karetnya naik, malingnya tak banyak.
Tetangga saya itu biar seger. Kades, hari Minggu nimbang, ketika Sabtu siang dipukul, rupanya dibului. Jadi 3 kali bak. Kalau 1 bak itu hanya 70 kilo, 5 bak 350 kilo. Kalau 9.500 dibagi 2, itulah sedekah terpaksa. Sedekah terpaksa. Berharap kepada kita semua, moga-moga usaha kita yang dominan adalah perkebunan tetap lancar. Hujan boleh, tapi jangan tiap hari ya bro. Kalau hujan tiap hari ya susah juga. Moga-moga jangan kena banjir. Ini hebat. Biasanya kena banjir itu di pinggiran, di dalam kota. Dan alhamdulillah berkah. Mungkin belum dimandikan Pak Sugiono. Rumah saya juga banjir terendam sampai setengah meter. Kebanjiran Bang. Tapi ada yang lebih parah, kelihatan gedungnya doang. Di daerah Sriwijaya itu. Jadi jalan akses dari pasar menuju Sriwijaya itu dan coba-coba masuk. Ada tikungan itu dalamnya 2,5 meter. Jadi hari Kamis jam 5 sore sampai jam 9 malam waktu pulang. Jadi tadi Pak Endar kalau nggak hadir mau saya telepon. Cuma dialah badan sakit-sakit demam dan ini tahunan. Saya paksakan untuk hadir. Obat saya bawa sampai masuk. Demi untuk yayasan Al-Falah Sulaimannya. Dan insya Allah andainya Bapak Dokter Sehat, dan saya juga dengar dari Pak Sugiono, MT juga akan melakukan hal yang sama. Kita berdoa, moga-moga yayasan Al-Falah Sulaimannya yang terdiri di dalamnya ada pondok pesantren, PAUD, TK, MA, TNI, Sadagalia dari tahun ke tahun tetap berkembang. Insya Allah, saya pujikan saya itu terambil kayaknya perlu diperbanyak. Alat-alatnya yang bunyikan kulit apa itu namanya? Harmonika. Biasanya orang banyak itu. Pianika. Banyak yang rusak kan. Udah Terus banyak. yang benda besar itu kan ada ya. Nah, itu kalau ingat kalau Pak Marji ketua DPD Jakarta kita itulah salah satunya. Salah satunya. Dan kemudian tolong sampaikan guru-guru yang dari ini baru berapa guru yang dapat itu? Yang apa? Ya, yang dapat sertifikasi. 5. Nah, itu ngomong. Termasuk juga di MTS dan seterusnya. Kira-kira terjangkau oleh pimpinan lah. Jangan kita buat betul terjangkau itu. Yang penting didatangi dulu. Nah, baru berikutnya kita merangkak lebih lanjut. Nanti juga kalau kita lihat jalan-jalan di sini mana yang kira-kira lebih bagus, tentu Pak Arjo yang tahu. Nah inilah Bapak dan Ibu sekalian terakhir buat periode kepemimpinan Pak Larno, meskipun saya bukan warga sini, Pak Kades, saya sangat merasakan kemajuannya sangat besar sekali. Pak Larno ini mudah pendiam Bu, kalau nggak disetir ngomong nggak ngomong. Untuk berkuda susah dia nggak ngomong kalau nggak disetir. Nah biasanya kalau orang pendiam ini pikirannya banyak. Tapi kalau banyak ngomong endes, ngomong lain. Apa itu kan ya begini kan repot ya di kantor desa tiap tahun masih aktif dan itu sama masih aktif. Nah ini mari kita sama-sama dukung kepemimpinan Pak Larno periode kedua ini di desa Lekis Rejo. Kita tahu kali Pak Larno 4 tahun lagi. Jadi kalau 4 tahun lagi pas 12 tahun ya. Ya, 6 tahun ya. 6 tahun 12 tahun lagi. Kalau saya menyarankan Pak Larno, saya cukuplah 10 tahun baik. Cukup jadi kepala desa cukup 10 tahun, tidak usah panjang-panjang. Jadi coba kreativitas pemikiran Pak Larno itu naikkan ke atas. Kira-kira seperti Pak Bel. Tapi bukan musik, bukan, untuk meningkatkan agar apa yang dipamerkan oleh Pak Larno di Lekis Rejo
daerah begini sama 2 periode. Saya ngomong berhentilah dulu jadi kader di sana, cukuplah 9 tahun. Ngapa Pak Yai? Berhenti. Mengusir, bukan mengusir, memancam sebenarnya. Alhamdulillah. Nah sekarang jadi Pak Supri. Alhamdulillah. Dia juga jadi anggota DPRD perwakilan dari UGT. Alangkah baiknya kalau beliau naik, tapi setuju juga naik. Tapi ini semata-mata Bapak Ibu bukan bisikan dari Pak bukan. Ini analisa pengamatan saya sendiri yang sering bolak-balik di daerah Beliau ini. Moga-moga kalau beliau ada niatan jadilah 10 tahun saja awalnya di desa Beliau ini. Bismillah, tekadkan untuk ibadah, jangan tekadkan untuk nyari duit. Duit itu kalau pikiran kita lancar, insya Allah akan sendiri. Amin. Tekadkan untuk ibadah, tekadkan untuk memampukan masyarakat. Dan itu. Nah, insya Allah, kalau rakyat itu mendukung, tidak terlalu sulit hanya untuk mengangkat para wabro ke jenjang yang lebih tinggi. Amin. Ya Allah. Sepakat betul Pak Bu. Dan saya tidak ada sokok-sokokan, tidak ada sokok. Ini pengamatan saya sendiri. Insya Allah. Jadi akan saya bantu adanya perwakilan dari partai manapun nggak usah dipikirkan. Kita sekarang nggak punya partai, dia adalah orang. Nah, insya Allah dari Pak maju, saya juga ada stok di daerah Bangladesh Barat. Biasanya di Bangladesh bergabung dengan Bangladesh Barat kan, kecil. Katanya ada lagi berapa tahun menghadapi dari Bangladesh. Gue saja oke, dihukum 50% baik. 1.600 bisa jadi. Aku udah mau Pak, bro. Baca gimana? Susah. Orang bingung, kita kondisi Pak. Utang dari warga. Tapi harus terbayari. Demikian saja, selamat saya ucapkan kepada Pak Endang, kepada Kepala RA yang telah meluruskan anak-anaknya. Keterampilan ini sungguh sangat memukau. Dan ini kalau dikatakan oleh Pak Endang, 4 tahun berturut-turut selalu saya hitungkan. Jadi ada. Nanti yang rupanya Pak Endang ini hobi dengan lagu-lagu Yogyakarta Bustani ya. Selalu itu dengan lagu Jawa, tapi lagu-lagunya itulah. Kalau bisa pakai lagu Epi ya gitu kan. Ada, sebelumnya ada di YouTube. Jadi kalau buka YouTube, MUI Alfa Asuransinya muncul. Itu lagu itu. Jadi sampai ke pesan saya di daerah Jombang. Kok Pak Yai nyanyi kamu tak boleh. Yang namanya seni kan seni. Seni itu tergantung sama dengan kita buka dolok. Dan dolok tergantung. Kalau berbuat kejahatan jadi jahat. Kalau berbuat untuk membalas satu korban jadi bagus. Seni juga kan begitu. Jadi tergantung di mana kita membawanya. Selamat kepada Pak Endang, kepada Ibu Tekel, kepada anak-anak, kepada wali murid. Kita doakan tetap sehat semua. Kita doakan semoga berkah pandemi COVID yang telah melantarkan ekonomi kesehatan bangsa kita. Semoga jangan kembali lagi. Amin. Datang biar cukup di negaranya saja. Jangan masuk di daerah Lapis Bogor. Amin. Sekian, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.